Jadi waktu itu terlalu berambisi ikut kontes, nggak memperhatikan situasi kondisi sapinya juga kan. Sapi belum divaksin tapi saya bersikeras ikut aja itu. Ngongsrong kan akhirnya panik mas, panik. Yang awalnya nggak nanya, begitu nanya banyak orang mas. Nanya banyak orang kan, semua orang ngasih masukan, dilakuin semua. Akhirnya sapinya nggak kuat ngeledak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kita coba main lagi ke Aditama Farm Wonosobo. Ini sudah langsung bersama ownernya Mas Aris. Selamat siang Mas Aris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Lutfi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ini kok sekarang ada yang kecil-kecil Mas Aris? Ini baru aja datang Mas, tadi pagi. Ini ya teman-teman ya. Super ya ternyata. Simental di sebelah sini. Pedetan ya Mas ini ya? Ya pedet 9 bulan. Ngeri. Jos ini teman-teman. Amun di sini kontes Mas? Iya kalau masuk. Kalau nggak laku ya langsung nanti bisa buat amunisi. Kalau nggak laku? Kalau nggak laku. Berarti juga dijual ya Mas ya? Iya dijual. Ini ya teman. Dapat dari daerah mana Mas? Ini dari Jogja Mas. Dari Jogja. Berburu sampai Jogja atau Ya. di pasar? Enggak di tani-tani Mas. Jos ini teman-teman, simental. Dukul ya Mas ya? Dukul Mas. Ngeri, mantap jiwa. Nanti kita coba keluarkan ini yang pedetannya super ini. Ya, boleh. Kemudian kita geser ke yang jumbo-jumbo. Terakhir saya kesini kayaknya penuh Mas. Iya ini habis huru hara. Gimana ini? Itu Mas, ada sedikit masalah apa? PMK. Wabah, ya. Ini termasuk yang selamat Mas. Oh ini. Dulu isi berapa yang sebelah sini? Dulu 10 ekor ya. 10 ekor. 10 ekor ini yang selamat berarti 6, yang 4 nggak selamat. Potong. Mas. Ada yang potong. Dulu kan sempat juga ikut kontes di Tulungagung ya Mas ya, si Holywing dan Si juara Holywing. juga ya. Ya juara 4 P1. Itu juga kena Mas. Kena terus potong. Pulang kontes kena PMK. Iya pulang kontes berselang 5 hari itu langsung cepet banget langsung apa nggak tertolong Mas. Padahal baru aja beli ya Mas. Baru aja beli. Belinya berapa? Belinya lumayan itu Mas. Aduh perih. Sampai rumah ya bukan rezeki Mas. Dianggap berapa Mas belinya Mas? Belinya itu 95. 95. Bobot berapa tuh dulu? Itu kalau di kandang itu P1 980 Mas. 9, hampir 1 ton ya. Hampir 1 ton. Dan di kontes keluar Di kontes 944 944 juara 4. Juara 4. Jos emang teman-teman Holywing tapi ya sayang ya Mas ya. Bukan rezeki Mas. Sama ceroboh juga Mas. Jadi waktu itu terlalu berambisi ikut kontes, nggak memperhatikan situasi kondisi sapinya juga kan. Sapi belum divaksin tapi saya bersikeras ikut aja itu. Padahal termasuk istimewa kalau Holywing dari warna unik sekali ya Mas ya, simental Malbor. Iya Mas, emang ganteng. Akhirnya dipotong. Dipotong. Dapat berapa Mas? Nggak ada separuh Mas. Nggak ada separuh dari harga beli itu. Ini mah ngeri teman-teman ini wabah PMK, apalagi untuk sapi-sapi jumbo ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau yang spek 5 kintal, 6 kintal masih tertolong lah. Mau ruginya tidak begitu banyak ya Mas ya. Ruginya nggak begitu banyak, terus penanganannya juga nggak separah yang jumbo Mas. Kalau yang jumbo tuh kalau udah ambruk emang pusing Mas. Jadi rucah semua pikiran. Dan ini pertama ya karena memang peternak baru. Dan pertama ikut kontes, pulang sapinya kena PMK. Iya, buat pembelajaran juga tuh Mas. Mumet Mas? Mumet parah Mas itu. Padahal pas di kontes juga sempat ada penawaran ya kayaknya ya di 120 ada salah ya? Iya. Si Holywing. 130 Mas. Oh 130. Belum dilepas. Terus dibawa pulang, orangnya juga masih nelpon lagi, tapi kondisi sapi pas lagi sakit kan. Ya udah akhirnya nggak tertolong malah. Kemudian ada juga dulu Cokro ya Mas yang di sini ya. Itu juga kena itu. Kalau itu PMK-nya sembuh, cuman kukunya lepas jadi nggak bisa berdiri. Itu 2 minggu deprok terus, tidur terus. Akhirnya
yang lain udah sehat semua, sisa cokro itu yang masih depro terus sumpek tuh mas, tak potong akhirnya mas, biar padang gitu, terus ngopeni yang sehat-sehat gitu kan, jadi biar bisa fokus di kerjaan yang lain. Kalau pas PMK kemarin kan jadi nggak fokus mas, tiap hari pagi, siang, malam di kandang full. Hal pertama yang dilakukan apa mas? Yang pertama itu, ini buat pembelajaran ya mas, awalnya saya malu mas. Saya malu, wah kena PMK nih jangan sampai ada yang tahu. Ternyata kayak gitu tuh salah mas. Harusnya itu kita nggak boleh malu kalau kita punya masalah kayak gitu. Kita harus sharing-sharing sama yang lebih senior kan. Jadi tahu penanganannya gimana, tahu gimana cara ngatasinnya gitu kan. Awalnya saya malu didiemin aja, terus ya cuma mantri-mantri biasa. Tapi tetap nggak kuat mas. 4 hari. Tidak sempat nanya ke farm yang sempat kena PMK mas? Enggak mas. Pas awal-awal? Jadi saya nanyanya telat. Nanyanya itu pas sudah kena 3 hari 4 hari pas sudah kongsrong itu. Nah pas sudah kongsrong itu malah saya nanya orang. Nah awalnya saya nggak nanya. Awalnya ya wes gajal biasa ditanganin sendiri dulu lah kayak gimana gitu. Terus pas 4 hari ngongsrong kan akhirnya panik mas. Panik. Yang awalnya nggak nanya, begitu nanya banyak orang mas, nanya banyak orang kan, semua orang ngasih masukan, dilakuin semua, akhirnya sapinya nggak kuat ngeletak. Itu dulu langsung kena semua atau gimana mas? Enggak, yang kena cuma Holy Wing doang awalnya mas. Awal Holy Wing? Pas Holy Wingnya udah dipotong, yang lainnya gejala-gejala, terus langsung yang cokronya itu langsung ngeletak, terus yang lain-lain itu gejala-gejala, meler semua itu. Terus saya minta tolong sama Pak Amin Bu, dikasih solusi gini, akhirnya ya alhamdulillah tertolong mas. Mas Amin kandang pedalaman? Pak Amin KP. Mungkin di sana juga sudah pengalaman ya, karena di KP juga dulu sempat kena PMK senior juga. Tapi alhamdulillah sapi-sapi aman di sana teman-teman. Dan ini ya sapi-sapi yang sekarang ada di Aditama Farm, ini berarti sudah pulih mas? Alhamdulillah udah pulih, sembuh 100% mas. Makanya juga udah pulih, dari segi bobotnya juga kemarin aku cek, timbang semua udah pada kembali ke bobot semula. Sebelum kena PMK? Udah ada yang naik, ada yang masih sama kayak bobot yang dulu gitu. Dan dari awal kena sampai sembuh ini berapa hari mas? 3 mingguan mas. 3 minggu? 3 minggu. Lumayan lama ya? Lama. Maksudnya 3 minggu itu sampai bener-bener sapi kelihatan seger gitu. Kalau pas meler-melernya itu paling seminggu 10 harian lah. Pulang kontes itu sehat, sehari 2 hari mau makan, hari ketiga nggak mau makan, hari keempat, hari kelimanya yang dipotong. Cepet ya mas ya? Cepet banget. 3 hari ya berarti ya? 3 hari di kandang, dan itu dulu? 5 hari di kandang. Sempet tahu kalau itu kena PMK? Enggak. Awalnya mikirnya ya sapi pindah kandang kan mungkin demam atau kecapean habis kontes itu kan. Kecapean sama adaptasi kandang lagi kan. Masalah awalnya Holy Wing itu mas, tak kira itu di mobil karena perjalanan jauh itu kesleo, yang kakinya gini gitu loh. Ternyata kalau kaki gini tuh katanya gejala. Nah itu kan belum paham, jadi kalau udah kayak gitu kan jadi kita kedepannya jadi tahu tuh mas. Mungkin ini teman-teman juga bisa ngambil ilmu dari Mas Aris ini ya mas ya, yang baru saja menangani wabah PMK juga teman-teman di Tapi kandang. Semoga jangan mas, ilmu pahit ini soalnya. Seperti itu, dan ini dulu juga pedetan super ini teman-teman, perkembangan bagus ya mas ini ya? Bagus ini. Sempat kena juga? Kena, ini parah mas, nggak bisa berdiri ini kemarin. Ini sekarang udah aman semua. Tapi nggak sampai ini ya mas, nggak sampai melocot ini atau luka ya? Tak di itu kan, sarapin apa itu? Grejen itu loh. Grejen kayu. Tebel itu, 5 sentian. Ini ya teman-teman. Dan setelah kena PMK ada cirinya mas, kalau sapi-sapi di tempat jenengan? Yang ini sih, yang pedet ini. Jadi yang kaki belakang itu jadi gini mas. Agak jadi L. Padahal dulu jejak. Dulu kan jejak kan, tegak. Masuk super. Sekarang jadi kayak gitu gara-gara mungkin karena kemarin kakinya sakit terus berdirinya kan kayak gitu jadi tuman gitu loh.
Tapi sekarang ini ya, kuku-kuku nggak ada yang retak-retak ya mas? Nggak ada, udah aman Udah semua. aman semua ini. Kalau ini yang kena yang bawah, bagian bawah. Kukunya yang kena ada nanahnya itu yang telapaknya. Oh ya, tadi penanganan gimana mas? Sehingga sapi-sapi bisa sembuh itu gimana? Penanganan disuntik sih mas. Disuntik tuh obatnya ada di tempat Om Amin. Satu-satu kan, satu apa? Satu jenis obat? Dua jenis. Oh, dua jenis. Dua jenis obat, terus sama rutin dikasih sitrun, apanya itu? Di bagian mulut. Bagian mulut sama kaki. Kakinya juga sitrun. Kakinya juga sitrun sama alkohol juga. Kalau ada yang luka dikasih alkohol betadin. Ya intinya sama kebersihan mas. Kebersihan harus selalu apa itu dijaga. Bener-bener ini ya repot ya mas. Repot mas, wah pokoknya kacau. Apalagi sapi lumayan banyak 10 ekor teman-teman. Kacau mas. Saya juga buat Sempat mau nyerah saya mas. Kemarin ini sapi 6 ekor ini tuh mau diborong sama orang. Cuman teman-teman banyak yang nyemangatin kan. Kalau kamu diborong kamu kalah gitu. Lah ini kok akhirnya beli lagi mas? Nah itu karena nggak jadi nyerah. Semangat lagi. Semangat lagi ya mas ya. Besok ikut kontes lagi. Besok insya Allah kalau ada rezeki ikut lagi. Mantap sekali ini teman-teman. Pokoknya jangan menyerah, semangat. Ini ya sekarang sapi-sapi ada di Aditama Farm. Nah ini dulu termasuk yang paling jumbo sekarang ya mas ya? Sekarang jadi ini yang paling jumbo. Dulu ada si Cokro. Sekarang ini ya teman-teman. Ini juga sempat kena PMK. Parah kemarin ini juga mas. Ini di bagian kaki-kaki kan masih kelihatan itu yang luka-luka. Oh ini ya teman-teman ya. Tapi kalau ini memang dari masuk sudah agak jalmo sedikit ya mas ya. Agak mentul teman-teman. Luar biasa dari Aditama Farm. Kemudian ini sapi-sapi lain. Kita coba geser ke sebelah ini. Kalau yang 3 di sebelah sini aman? Yang ini aman. Ini dulu kan pas lagi kena kebetulan sapi aku letakin di sini mas. Di bagian sebelah sini. Jadi nggak tertular, terus kebetulan sapi 3 ini udah vaksin. Jadi emang kalau bisa sapi harus divaksin mas. Kalau yang lain belum mas? Yang lain belum. Termasuk yang kena. Cokro itu? Belum ada yang vaksin. Kalau yang 3 ini yang yang udah vaksin semua, alhamdulillah daya tahan tubuhnya termasuk kuat lah, bisa kuat. Berarti penting ya mas? Penting, sangat beli penting sapi mas. yang sudah vaksin ya? Kalau misalkan belum divaksin ya, kalau udah sampai rumah disegerakan vaksin gitu. Jadi buat pencegahan lah, buat jaga-jaga. Kalau ini nggak ada yang kena, paling cuma meler sedikit aja, itu 3 hari hilang melernya yang 3 ini. Tapi juga dikasih obat? Tak kasih, jadi biar ya pencegahan juga kan. Jadi yang kena sama nggak kena sekandang tak kasih semua mas. Ini sekarang bobot berapa mas? Ini 800 mas. 8 kintal. Katanya non poil juga. Non poil, belum poil ini. Jas ini teman-teman. Ini masih kosong semua, perutnya belum pada makan. Habis ini makan jam 3:30, 4. Keren sekali ini dari Aditama Farm dan banyak ilmu ya teman-teman ini. Ilmu pahit. Ilmu pahit. Biayanya banyak ya mas? Ya pokoknya udah nggak mikirin ini tuh mas. Yang penting sapinya sembuh sama orangnya jangan sampai sakit gitu aja. Itu kalau kayak gitu bahaya mas, bisa sampai orangnya sakit beneran. Tadi living aja beli di 95, dipotong tidak sampai setengahnya nggak hasilnya. Ada. 30%. 30%? Berarti 30 juta mas? Nggak ada. Nggak ada malahan? Nggak ada. Waduh. Dan Cokro juga? Cokro itu dapat duit 33. Itu belinya mahal itu, 70-an itu. Ruginya ratusan juta ya mas, berarti ya mas ya? Iya lumayan mas. Ngeri juga ya teman-teman ya ini. Jadi buat teman-teman yang pelihara sapi jumbo, bisa diingat resikonya juga besar teman-teman. Ya mas ya? Iya. Biar yang kuat-kuat aja yang pelihara sapi jumbo, sapi kontes. Ini apalagi kalau belinya sudah lumayan mahal. Kalau beli yang kurs dagingnya misalkan sakit dipotong masih rugi ya, paling 1 atau 2 juta ya. Tapi kalau yang sapi-sapi prospek gitu belinya udah mahal, kalau kena ya emang kantem. Berat juga ya mas ya. Ngeri. Oke teman-teman, ini dari Aditama Farm
Wonosobo. Terima kasih sudah menonton. Ya, matur suwun Mas atas waktunya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ini bagi teman-teman semua yang nonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.